meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalil akal, bahwa kita meyakini semua sesuatu yang ada di muka bumi tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Pasti ada penciptanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga apa? Apa? Sebelum itu. Yang ketiga apa? Bahwa kitab-kitab terdahulu menyebutkan bahwa Allah itu ada. Taurat, Zabur, Injil, itu semua menceritakan adanya Allah. Yang keempat apa? Dalil his. Jadi yang pertama dalil fitrah, dalil akal, dalil bahwa setiap kitab-kitab sebelum Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu ada. Yang keempat adalah dalil al-his, bahwa kita ini merasakan secara rasa, kita mengetahui bahwa Allah itu ada, dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kita melihat, kita mendengar, menyaksikan bahwa yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Ketika kita dalam kesulitan, kita mohon kepada Allah, Allah berikan kelapangan. Ya, ini menunjukkan dalil yang pasti akan adanya Allah. Sampai tadi kisah ya, orang Arabi yang datang kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, di mana Nabi sedang berkhutbah minta didoakan bahwa harta-harta sudah hancur, kemudian keluarga sudah kelaparan, maka doakan kami ya Rasulullah. Lalu Nabi mengangkat tangan dan berdoa, ya, maka kemudian sebelum Nabi turun dari mimbar, hujan telah turun. Jumat berikutnya, di saat yang Nabi khutbah, dia datang lagi menyampaikan, wahai Rasulullah, telah hancur rumah-rumah kami dan hanyut tenggelam ya harta-harta kami. Maka doakan kami ya Rasulullah, ya, agar Allah selamatkan. Nabi berdoa kembali dengan mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkan hujan itu di seputar kami, di sekeliling kami, bukan pada diri kami atau pada tempat kami. Ini menunjukkan ketika Nabi meminta, Allah kabulkan, pastilah yang mengabulkan itu adalah Allah. Nah, dalil yang dari sisi yang kedua, bahwa mukjizat para nabi itu juga menjadi bukti adanya Allah, yang Allah berikan pada setiap rasul, yang mana fungsinya adalah untuk menguatkan mereka dan untuk menolong mereka. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan kepadanya mukjizat sebuah tongkat, sebuah tongkat yang bisa membelah laut. Ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Lemparkan tongkatmu ke laut itu, maka famfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Terbelah dua laut itu. Karena nggak ada jalan keselamatan kecuali memang harus lewat situ. Sampai-sampai kaum Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Musa, kita pasti dikejar sama mereka. Di depan laut, di belakang mereka sudah. Pasti kita dikejar oleh mereka ini. Disitulah pertolongan Allah itu dah datang kepada Musa dan kaumnya. Kisah itu menunjukkan adanya Allah, al-his. Kita merasakan, tak mungkin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam, apa mukjizatnya? Apa mukjizat Nabi Isa? Yuhyil mauta, menghidupkan mati, ya. Wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah.
Qala ta'ala wa uhyil mauta biidznillah. Aku hidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan wa idz tukhrijul mauta biidzni. Misal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saat mukjizat Nabi kita banyak. Jadi antaranya adalah membelah bulan menjadi dua ya. Dan ini menjadi bukti ikhwas sekalian apa yang dilakukan oleh orang hari ini yang bisa berangkat dan sampai di sana ternyata terbukti bahwa bahwa bulan itu pernah terbelah. Itu dibuktikan. Fara'ahun nas wa fi dzalika qaulu ta'ala, dan itu dilihat di zaman itu oleh orang-orang. Kita minta ya bahwa sebegitu tantangan-tantangan yang diberikan kepada Rasulullah dan Nabi lakukan dan Allah berikan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau sudah diminta dikerjakan terbukti, setelah itu dikatakan lagi itu sihir, membangkangnya mereka. Sudah diminta itu kan, dilaksanakan permintaan mereka, diijabah Allah, tapi itu juga tidak cukup membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bahwa ketika hidayah itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang atas izin Allah, kecuali atas izin Allah. Nabi ada di tengah-tengah mereka. Nabi di tengah-tengah mereka hidup menyampaikan ayat Allah. Tapi yang namanya hidayah kalau tidak masuk di hati, maka memang tidak akan bisa terima seterang apapun cahaya tauhid itu. Sampai hari ini juga demikian. Sekuat apapun dalil Al-Quran disampaikan, hadis Nabi disampaikan, ini yang hak, itu yang batil, tapi tetap aja dikacau yang batil tuh, yang hak ditinggalkan. Nah itu. Jadi memang masalahnya hidayah. Jadi ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kita merasakan betapa nikmatnya Islam dijalankan dengan ilmu, fahmadillah, pujilah Allah azza wa jalla. Mintalah kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita. Karena betapa banyak orang yang beragama tapi tidak merasakan betapa ya agama itu harus dijaga dengan ilmu. Kering, jiwanya sulit untuk menerima. Jiwanya sulit untuk menerima. Terang sudah dalil, pemahaman. Kan ketika kita menjalankan syariat ini, baik itu akidah yang kita yakini atau hukum yang kita jalani, semua itu harus dibangun di atas dalil dan diaplikasikan oleh Nabi SAW dalam perbuatannya. Seperti apa Nabi mengerjakan, kita kerjakan. Itulah beragama. Ta'atu fi ma'amar tadi, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai syariatnya. Nah, maka ikhwani, ketika Nabi SAW ya menunjukkan beberapa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang merupakan mukjizat baginya, maka di saat itulah tantangan-tantangan itu tiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tetap juga tidak cukup bagi mereka untuk beriman. Fahadhil ayat al-mahsusah allati yajriha Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat tadi, tanda-tanda tadi yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan ya, ta'yidan li rasul, sebagai bentuk penguatan terhadap Rasul. Penguatan terhadap Rasul, wa nasran lahum, dan pertolongan bagi mereka. Tadullu dalalah qat'iyyah ala wujudihi ta'ala, dan itu semua adalah menandakan adanya Allah Azza wa Jalla. Inilah 4 dalil ya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat fiddin, kita ambil poin yang kedua, bahwa beriman kepada Allah terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah beriman adanya Allah. Yang kedua, di antara cakupan makna imanu billah, al-imanu birububiyatihi, beriman kepada perbuatan Allah. Dia yang mengatur, dia yang mengurus, dia yang mencipta, semuanya Allah. Al-imanu birububiyatihi, ya, beriman kepada Allah
dengan ciptaannya, dengan segala perbuatannya. Ai bi annahu wahdahu rabb, dialah Rabb yang satu-satunya, la syarika laha wala mu'in. Tidak ada syarikat dan tidak ada yang menolongnya. Zat yang Maha Tunggal, Allah Azza wa Jalla. Wal Rabbu man lahul khalq wal milk wal amr. Rabb itu adalah yang mencipta, yang memiliki segala apa yang diciptakan, dan dia yang merajai, dan dia yang memerintah. Fala khaliqa illallah. Tidak ada khaliq kecuali Allah. Wala malik illa huwa. Tidak ada raja kecuali dia. Wala amr illa lahu. Tidak ada perintah kecuali milik Allah. Qala ta'ala ala lahul khalq wal amr. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dalam surat yang lain Allah katakan, wa dialah Rabb kalian. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Tidak punya satu apapun dari kekuatan. Jadi makna al-imanu billah adalah makna keduanya, beriman dengan ciptaan-ciptaan Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah. Dia yang mengatur, dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang mengawasi, dia yang menjaga, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam ahad walam yu'lam anna ahadan min khalq annahu ankara rububiyyat Allah azza wa jalla illa yakuna mukabiran ghairu mu'taqid bima yaqul kama hasala min Fir'aun. Bahwa apa yang terjadi dengan Fir'aun yang mengingkari atas rububiyah Allah azza wa jalla, dia menjadi orang yang sombong, ya, dan mengingkari apa yang ia katakan, ya. Bahkan Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Makanya kata Rabb bisa dipakai oleh selain Allah. Tapi kata Allah itu tidak dipakai oleh siapapun, karena itu nama yang paling agung. Kata Rabb itu bisa dipakai dan pernah dipakai oleh selain Allah. Seperti Fir'aun mengaku Allah dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya ayyuhal mala'u, kata beliau, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu bahwa kalian punya Tuhan selain saya. Ini kesombongan Fir'aun. Lakin dzalika laysa an aqidatin. Ya. Qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Akibat dari perbuatan itu memang dia akan berbuat zalim. Wa qala Musa li Fir'aun fima haqqallahu an. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta Musa, engkau sudah tahu wahai Musa. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu madhkura. Ini Musa terang-terangan. Musa tidak ada cerita basa-basi. Dalam bab agama seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita, tidak ada. Setinggi apapun dia, sekuat apapun, kalau dia mengaku Rabb, wajib untuk kita tidak akan kita jelaskan engkau bukan Tuhan. Musa, apalagi Musa yang kita tahu besar di mana? Di rumah Fir'aun, ya kan? Hidup di sana. Itu kan skenario Allah Azza wa Jalla yang akhirnya Musa ya tinggal di rumah Fir'aun yang orang yang ia takuti. Nabi Musa alaihissalam lahir pada aturan yang diterbitkan oleh Fir'aun. Setiap anak yang lahir kan 1 tahun dibunuh, 1 tahun kemudian dibiarkan hidup. Musa lahir pada aturan di mana dia wajib dibunuh. Kisahnya kan panjang. Akhirnya Musa tinggal di situ. Makanya subhanallah, kalau kita baca lagi ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana dialog Musa dengan Fir'aun, itu sangat luar biasa. Betapa kesombongan. Dan Harun saudaranya lahir di tahun yang bukan dibunuh. Makanya kisah Nabi Harun dia aman saja. Yang mendapat tantangan itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Olehada kana al-musyrikun yuqirruna bi rububiyyatillahi ta'ala. Nah, perlu kita ketahui bersama, orang-orang musyrik Quraisy, bangsa Quraisy di masa Nabi berdakwah, mereka tahu kalau yang menciptakan ini adalah Allah. Ini tauhid rububiyah. Ya kan? Tapi
Tauhid rububiyah yang sudah mereka yakini tidak melahirkan buah keyakinan dalam ibadah. Makanya orang yang sudah meyakini Allah sebagai pencipta, tapi dia tidak beribadah kepadanya, dia belum disebut seorang muslim. Tidak cukup hanya meyakini Allah sebagai pencipta. Selesai. Belum selesai. Bahwa keyakinan itu harus mengantarkan kita kepada ketaatan kepadanya. Itu baru orang beriman. Kalau hanya meyakini Allah mencipta langit bumi, orang zaman kafir Quraisy di zaman Nabi sudah meyakini itu. Ya. Makanya di sini ketika ditanya, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun," siapa? Milik siapa yang ada di langit? Milik siapa yang ada di bumi? Dan apa yang ada di dalam bumi? Jika kalian mengetahui, maka mereka mengatakan sayaquluna lillah. Itu milik Allah. Mereka tahu, Pak, yang mencipta semua itu Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakan lagi, qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim. Sebab pencipta langit ya yang 7 dan Rabb al-'arsy yang agung. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Betapa banyak ayat yang mengatakan kalau orang kafir Quraisy meyakini ketika ditanya pencipta langit dan bumi Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan al-aziz al-alim Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan siapa pencipta kalian? Allah. Fa anna tufakun, tapi kemana kok kalian tidak mengambil pelajaran, tidak berfikir dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan akhwat fiddin, wa amara Allah Subhanahu wa taala syamil lil amr al kauni wa syar'i, fa kama annahu mudabbir al kaun al qadi fihi bima yurid. Dialah Allah yang mengatur seluruhnya dan Allah berkehendak atas apa yang Ia ingini. Asma ma taqdihi hikmatu, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Maka itulah Allah al-Hakim bisyaril ibadat wa ahkamul muamalat. Allah yang mengatur semua aturan-aturan ya ibadah kepadanya, hukum muamalah yang kita lakukan, ya itu semua atas hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, ketika kita meyakini Allah Azza wa Jalla atau beriman kepada Allah, maka imanilah bahwa Dia itu ada walaupun tidak terlihat oleh kita. Walaupun tidak terlihat oleh kita. Dan yakinlah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah bisa lihat di akhirat kelak. Gitu kan? Kalau ada orang yang meminta bukti Allah adanya harus lihat dia, tidak kan mungkin. Bau manci dulu. Bau taso deh Allah itu ada tidak gitu kan. Bau tahu dia kan. Ya. Makanya subhanallah ketika kita mengimani Allah, maka imani bahwa Dia itu ada dengan dalil fitrah, dengan dalil akal, dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an pun telah menyebutkan bahwa Allah itu ada. Dan dalil yang menunjukkan bukti bahwa rasa doa-doa, permintaan-permintaan kita itu diijabah Allah Azza wa Jalla. Dan dari sisi yang kedua adalah mukjizat-mukjizat para nabi juga merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah kekuatan agar Allah berikan kita istiqamah di dalam menjalankan agamanya. Nah, poin yang kedua, imanu billah mencakup bahwa kita harus mengimani Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini yang kedua. Allah Ta'ala alam. Ketiga dan keempat insya Allah akan kena. Kalau kita tambah lagi ini panjang lagi nanti belum selesai. Maka saya beristiad untuk mencukupkan 2 poin pada makna al-imanu billah dalam pembahasan ini, yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, bisa kita pahami bersama, yang intinya bahwa dengan meyakini Allah itu ada, maka segera kita serahkan segala urusan ketaatan kita kepadanya. Karena itu adalah buah daripada keyakinan rububiyah itu sendiri. Kita taat, patuh, tunduk kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana? Naam, mereka akan mengatakan itu milik Allah. Iya, itu kan banyak ya. Afala tadzakkarun? Endakkah kalian mengambil pelajaran? Az-zikir, ibrah. Endakkah kalian afala ta'qilun? Endakkah kalian afala tattaqun? Endak kalian bertakwa juga kepadanya? Ya kan? Kemudian itu kan di dalam Al-Qur'an itu bahkan Allah katakan afala ta'qilun juga ada. Itu menunjukkan bahwa memang Allah menyuruh kita untuk berpikir. Allah berikan akal bukan untuk mengotak-atik syariat, tapi dengan akal itu bisa kita mengenal syariat kita. Betul. Jangan diotak-atik. Agama ini bukan berdasarkan logika. Agama ini tidak dibangun di atas khayalan, di atas mitos, di atas dongeng, di atas cerita-cerita, tidak. Agama dibangun di atas dalil. Kalau nak beragama dengan dalil, lakukan apa yang diperintahkan. Dan ini banyak yang masuk. Tidak bisa dibawakan seperti ini bahwa beragama itu sesuai dalil. Ini masalahnya kan eloknya. Itu masalahnya kan elok. Bukan masalah elok ndak elok, bukan masalah itu. Yang dibacakan zikir junya, yang dibacakan ayat-ayat Allah juga. Bukan masalahnya pada bab itu. Penempatan ya ibadah itu, saya katakan, ibadah itu sifatnya apa? Tauqifi atau apa? Atau ijtihadi? Ya tauqifi. Apa arti tauqifi? Memang sudah ditetapkan. Tidak bisa kita buat agama ibadah sesuai dengan keinginan selera kita. Makanya Nabi ada dua ibadah yang Nabi sebut langsung perintahnya lakukan itu seperti aku lakukan. Yang pertama apa? Salat. Apa dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku baca hadis Utsman. Bagaimana ya Nabi SAW menceritakan. Yang kedua ibadah apa? Haji. Ibadah haji. Apa dalilnya? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara ibadah haji kalian. Ini ibadah. Ambil dari Nabi. Cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jangan ditambah. Karena ketika kita menambah, indikasi yang dilakukan Nabi tidak sempurna. Permasalahan tidak sempurna. Itu indikasi. Karena Allah sudah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan. Sempurna. Cukup mencukupkan apa yang dilakukan Nabi itu adalah agama. Mencukupkan apa yang dilakukan Nabi. Tidak menambahnya dan tidak mengurangi. Sehingga sahabat Nabi SAW ketika datang kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan Islam ini banyak kali. Dullani ala amalin. Tunjukkan kepada aku satu amal. Ya. In amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau aku kerjakan itu wahai Rasul, aku masuk surga. Maka Nabi mengatakan yang pertama apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi. Beribadah dengan benar tanpa engkau syirikkan Allah. Itu pesan apa? Itu pesan tauhid. Karena syarat diterima amal kita oleh Allah memang syaratul qabul amal at-tauhidu lillah. Mentauhidkan Allah. Amal kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji umroh kita, apapun kebaikan, syarat diterima amal oleh Allah itu adalah mentauhidkan Allah.
Orang-orang kafir baik pun, banyak pun sedekah dia, banyak pun santunan dia, itu hanya sosial dunia saja, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang mesti. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus salata al-maktubata, tunaikan salat 5 waktu. Wa tu'tiz zakatal mafrudata, engkau tunaikan zakat yang telah diwajibkan. Wa tasumu ramadhana, engkau puasa Ramadan. Wallahi kata dia ketika Nabi mengatakan itu, aku tidak akan tambahkan, aku tidak kurangi. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, laki-laki penduduk surga, lihat kepada dia itu. In sadaqah, kalau dia jujur dengan ucapannya, mencukupkan diri dari apa yang disampaikan Nabi, itu adalah ya jalan keselamatan, jalan keberuntungan. Dan bahkan Nabi mengatakan itu adalah penduduk surga, tak perlu yang lain-lain lagi. Ini kan sunnah juga. Sunnah siapa? Sunnah selain Nabi SAW. Ini kan sunnah juga, itu sunnah juga. Kalau itu sunnah yang mana? Siapa yang punya? Kan masalah begitu. Subhanallah, ikhwani, kita bukan sedang ingin kita ini berdebat panjang, bukan kita sedang menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lemah, bukan. Kita sedang bersama-sama untuk berusaha berbekal diri menuju Allah. Kita ingin selamat dunia dan selamat akhirat kita. Selamat di akhirat kita itu adalah kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki. Itu dia. Makanya ikhwan fillah, sekali lagi bahwa di dalam Al-Quran banyak Allah katakan afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tattaqun, afala ta'lamun. Itu adalah pelajaran dari Allah untuk kita agar kita mengambil pelajaran, ibrah, mengambil pelajaran, agar kita bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang menggunakan akal untuk bisa lebih selamat kepada Allah SWT. Maka jangan ditaati syariat ini dengan akal pikiran kita, tapi gunakan akal itu untuk mengenalnya dan menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ya, akal ini kita gunakan dengan baik dan sesuai dengan porsinya, maka insya Allah kita akan bisa menentukan mana yang asli, mana yang mana yang hak, mana yang batil. Kita akan tahu mana yang emas, mana imitasi, tahu kita. Tapi akal sehat, akal sehat. Ya, tapi kalau akal yang sudah terkontaminasi dengan syubhat, maka ini sulit. Banyak-banyak aja berdoa. Kalau sudah terkontaminasi dengan syubhat, waliyadzubillah, maka kita banyak berdoa agar Allah berikan cahaya tauhid kepada kita dan Allah berikan kepadanya kemudahan untuk mengenal yang benar itu. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.